terima kasih Anda masih menyaksikan kami. Saya mau ikut logika dari Pak Ahmad Taufan Damanik tadi, bahwa jangan sampai kemudian obrolan kita hanya sampai sekadar membahas berat atau ringan pelanggaran HAM yang terjadi di kasus Kanjuruhan. Tapi Mas Anjar, Anda melihat sudah 60 hari bergulir, baru 6 tersangka, 1 dilepaskan karena habis masa tahanannya, bukan kemudian tidak terbukti unsur pidananya. Anda melihat proses hukumnya sudah berjalan semestinya, atau ada yang perlu dibenahi, ada yang perlu dicepatkan prosesnya, atau ada yang perlu dikuatkan? Ya, jadi tentunya ini bukan soal proses cepat atau lambat ya, tapi kita bicara soal apakah tepat begitu, apakah sudah sesuai fakta, apakah dia sudah benar-benar layak dimintai pertanggungjawaban, khususnya terkait dengan penerapan pasal. Terkait kalau bicara proses hukum ya pidana yang bergulir di Polda Jawa Timur, 5 sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, kami ada beberapa catatan gitu. Yang pertama adalah sampai dengan 5 berkas perkara ini dinyatakan lengkap atau P21, ternyata belum satu pun dari berkas perkara itu ada penambahan pasal berkenaan dengan kesengajaan. Ini kita kembali ke topik awal, kalau kita singgung atau mulai diskusi ini dari statementnya Pak Mahfud bahkan juga katakan bahkan di sana ada kesengajaan. Tapi yang menjadi catatan, 5 tersangka yang sudah dilimpahkan kejaksaan ini seluruhnya menggunakan pasal-pasal mengenai kelalaian. Itu yang menurut kami kurang pas dan tidak sesuai dengan fakta. Yang kedua, penyidikan perkara Kanjuruhan ini tidak berkembang. Sejak awal diumumkan Kapolri 6 tersangka, bahkan sampai hari ini pun masih tetap 6 tersangka. Bahkan 1 sisanya masih belum dilimpahkan begitu. Artinya kami menilai proses penegakan hukum ini belum bisa menyentuh pihak-pihak lain yang semestinya dia bertanggung jawab. Ya, minimal pada level paling rendah atau paling bawah itu ada eksekutor penembak gas air mata, sampai hari ini juga mereka belum diproses secara pidana. Ya, kemudian pada level penanggung jawab operasi, ya ada mantan Kapolres juga belum. Ya, level selanjutnya yang lebih tinggi di sana ada tadi yang disinggung oleh Bang Ijul terkait dengan izin keramaian, kemudian pengarahan pasukan-pasukan dari Polres-Polres tetangga gitu. Termasuk pengarahan Brimob itu berada di bawah Polda Jatim. Polda yang punya Brimob, Polres tidak punya. Tapi siapa penanggung jawab komando tertingginya Brimob, siapa yang memerintahkan Brimob hadir ke sana, itu juga belum pernah diperiksa, apalagi dimintai pertanggungjawaban gitu dalam proses yang berjalan. Gitu. Baik, Mas Akmal, kalau menurut Anda prosesnya sudah on the track atau perlu penguatan? Menurut saya sih belum gitu kan, karena selalu lambat gitu. Kemudian makanya tadi saya mengatakan bahwa sebaiknya gitu kan, apakah kemungkinan presiden itu bisa mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang untuk kemudian membentuk tim independen penyidik, karena di situ kan dalam kebijakan misalnya dalam peraturan Mahkamah Agung itu kan ada dibenarkan untuk membentuk tim ad hoc menangani kasus tertentu agar bisa diselesaikan dengan cepat. Kemudian alasan keduanya adalah Perpu itu bisa dikeluarkan kalau kemudian perangkat hukumnya tidak tidak sempurna, belum sempurna. Karena perangkat hukum misalnya yang digunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan yang dimasukkan situ, itu kan turunannya belum ada gitu. Peraturan pelaksananya belum ada. Jadi saya pikir ini menjadi PR buat pemerintah. Jangan sampai kemudian saya katakan lagi bahwa jangan sampai ini kasus Kanjuruhan ini menyandra, karena ini kepentingan publik, kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat. Menyandra dalam arti bahwa perhelatan-perhelatan olahraga lain, terutama juga sepak bola. Bukan menyandra sepak bolanya, tapi menyandra keadilannya. Sebagai contoh gitu ya, Mbak, ada yang melakukan misalnya pembakaran fasilitas umum di Stadion Kanjuruhan, tidak dihukum. Ini kan akan jadi justifikasi buat orang, kita boleh melakukan pembakaran fasilitas umum, mau di Kanjuruhan nggak dihukum kok. Ada orang yang melakukan pemukulan, oh kita boleh melakukan pemukulan. Wong di Kanjuruhan ada yang mukul jelas-jelas tertangkap kamera, tidak dihukum apa-apa kok. Kemudian ada orang yang kemudian merusak fasilitas umum, kita boleh merusak fasilitas umum. Di Kanjuruhan ada yang merusak fasilitas umum tidak kena sanksi pidana apa-apa. Ini kan akan membuat tatanan hukum negara ini menjadi lemah gitu kan, di mana keadilan tidak bisa ditegakkan, dan ini akan menyandra pemerintah, dalam hal ini menyandra presiden gitu. Karena apa? Karena apa? Karena presiden kan punya kebijakan dengan misalnya membentuk tim TGIF kan kebijakan presiden ketika itu untuk membuat kasus Kanjuruhan ini benar-benar selesai dan diadili seadil-adilnya secepat-cepatnya gitu kan. Tapi dalam pelaksanaannya menurut saya dalam pelaksanaan saat ini ya sangat lamban sekali. Bahkan ada
orang ditersangkakan tapi berhasil tidak lengkap, kan ini aneh, tidak profesional gitu menurut saya. Kalau menurut Bang Ijul? Ya, satu kita lihat ini kenapa sih Presiden Joko Widodo struktur negara nggak berjalan membenahi ini semua. Kenapa? Karena merasa dia nggak punya salah. Dia merasa nggak punya dosa. Dia merasa bahwa peristiwa ini hanyalah insiden kecil yang bukan berdasarkan sistem dan bukan berdasarkan struktur negara. Kalau logikanya seperti yang disampaikan oleh Pak Damanik tadi bahwa ini adalah penyelenggaraan atau hajatan dari PSSI yang sebagai sebuah lembaga independen tidak terkait dengan negara? Ya kalau nggak perlu izin negara sama sekali dan nggak ada struktur negara TNI Polri ya nggak apa-apa boleh bilang begitu. Tapi semua ada lambang negara di situ, simbol negara di situ, izin negara di situ. Tanpa negara PSSI nggak bakal berjalan. Kan begitu. Nah ketika laporan-laporan itu mengeliminasi unsur negara, maka negara akan merasa nggak perlu bertanggung jawab. Kemudian yang diperiksa anggota Polri, yang memeriksa Polri, ya kita sudah belajar dari kasus Verdi Sambo dan yang lain. Apakah ada objektivitas? Jelas tidak. Konflik kepentingan iya. Bahkan ada esprit de corps juga. Jadi yang dikatakan Mas Akmal udah jelas pasti bermasalah semua. Jadi seharusnya siapa yang kemudian melakukan proses penyidikan kasus ini kalau bukan APH polisi? Nah, kalau ini dikatakan tidak independen, dikatakan tidak objektif, makanya dari awal saya lihat tim gabungan pencari fakta arahnya kemana? Apakah dia betul-betul kemudian terdiri dari unsur-unsur yang lepas dari kepentingan politik, lepas dari esprit de corps sehingga dia bebas mencari fakta dan segala macam merekomendasikan. Dan yang paling penting, presiden mau ngapain ini? Tim ini mau diapain sama presiden? Ditindaklanjuti atau enggak? Termasuk substansinya tadi. Kalau nggak mengarah ke presiden, ya nggak akan bisa. Saya katakan izin ini pada saat rapat awal pasca COVID, siapa yang memanggil mereka semua? Presiden. Jadi satu-satunya yang bisa membenahi sistem. Polri itu unsur komando, TNI juga unsur komando. Kalau pemeriksaan tidak berjalan seperti unsur komando, kayak kasus Verdi Sambo, maka nggak akan bisa nih pemeriksaan begini. Itu cuma ada ketika bolak-balik melapor kepada Presiden Joko Widodo. Kuncinya di situ. 60 hari prosesnya, menurut Anda sudah saatnya Presiden turun tangan dalam kasus ini? Kalau dari awal saya katakan, ini bukannya apa-apa Jokowi, enggak. Kita lihat struktur liga, struktur PSSI, rapat-rapat penyelenggaraan, semua mesti menghadap Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi bilang silahkan, baru izin diberikan. Artinya ujung pangkalnya ada di dia. Nah, termasuk tadi pemeriksaan-pemeriksaan 60 hari cukup atau tidak. Kita lihat videonya saja sudah tahu yang nembak pertama siapa, di menit keberapa. Ketika serangan ke Tribun Selatan, siapa yang tidak pakai helm segala macam yang kemudian memegang tongkat komando, itu kelihatan semua. Ini nggak bisa terjadi pemeriksaan secara objektif, kemudian menyasar pada pertanggungjawaban komando segala macam. Kenapa? Yang meriksa lah, yang diperiksa juga orang yang sama, kan gitu. Ya. Ini kenapa Presiden harus turun kalau sepak bola kita mau berubah, sistem kita berubah secara menyeluruh. Oke, Pak Ahmad Taufan, ketika mengamati proses hukum, proses penyelidikan yang saat ini, penyidikan saat ini yang tengah bergulir, menurut Anda perlu perbaikan seperti yang disampaikan oleh Bang Ijul ketika ada konflik of interest, jadi siapa yang bakal mengambil peran itu kalau kita tidak bisa percaya kepada institusi Polri? Kalau ya. Saya setuju kalau itu. Makanya kami kan menyampaikan laporan sesuai dengan Undang-Undang 39 kepada Presiden. Ya. Artinya secara tegas Komnas HAM meminta pertanggungjawaban Presiden untuk menindaklanjuti proses penegakan hukum terhadap peristiwa pidana yang menyebabkan kematian 135 orang, ratusan orang cedera, dan kerusakan yang luar biasa terjadi di Kanjuruhan Malang. Jelas itu. Kemudian juga lebih lanjut kami tentu setuju ya kalau kemudian ada langkah-langkah pembenahan. Dalam rekomendasi pada waktu itu juga kami sampaikan. Langkah-langkah pembenahan itu termasuk untuk mengganti orang-orang. Kalau memang menterinya misalnya dianggap bersalah secara administrasi negara tidak menjalankan tugas-tugasnya, ya diganti menterinya. Betul. Tetapi soal bahwa ini tidak disebut sebagai pelanggaran HAM berat, itu tadi argumennya seperti itu. Tidak berarti kami menganggap tidak serius. Makanya tidak bisa dikontradiksikan berat kemudian ringan, tidak. Meskipun ini tidak disebut sebagai kejahatan HAM yang berat, ini bukan suatu peristiwa pidana yang ringan. Ini peristiwa pidana yang serius. Sehingga kemudian orang-orang yang mestinya bertanggung jawab dalam konstruksi peristiwa ini harus dimintai perdakwaan hukumnya. Oleh siapa? Oleh penegak hukum. Kalau penegak hukumnya seperti sekarang,
Ya, saya melihat terus terang saja saya katakan tidak ada niatan yang serius. Oke. Karena itu memang presiden harus turun tangan untuk menentukan, meyakinkan mereka semua, memastikan semua proses hukum itu. Oke. Yang juga tidak kalah pentingnya, kami dalam rekomendasi itu juga mengatakan ada hal-hal yang bersifat sosial, ya, di mana korban-korban, keluarga korban itu tanpa menunggu proses peradilan dia mendapatkan restitusi sekarang ini. Dulu kan dijanjikan ada biaya kesehatan. Nyatanya kami mendapat laporan banyak dari korban-korban yang tidak cedera, ya, tidak meninggal dunia, bahkan keluarga-keluarga yang sudah meninggal dunia itu tidak mendapatkan santunan. Tidak, padahal itu paling mudah untuk dilakukan. Apa susahnya mengeluarkan APBN kita atau APBD kita untuk itu? Baik, kalau keempat narasumber sepakat dalam satu hal bahwa presiden sudah saatnya untuk turun tangan, bentuk turun tangan presiden konkretnya itu seperti apa untuk kemudian kita bisa rasakan dampaknya secara cepat, terutama untuk para korban. Kami bahas usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.